Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Keselamatan yang datang dari Allah harus disambut dengan penuh kepercayaan yang tahan uji, agar kita betul-betul menemukan apa yang kita cari dan apa yang Allah kehendaki. Mukjizat terjadi karena ada kemauan dari kita orang beriman untuk mencari. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi bahagia dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu di sepanjang persiaran hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam surat kepada orang Ibrani, bahwa Kristus adalah imam. Ia adalah imam yang melebihi imam-imam yang lain. Ialah imam agung dan mulia. Bagi Anda dan saya, serta kita semua yang mengaku diri sebagai orang beriman, yang mengaku diri sebagai murid Kristus, mestinya belajar dari imam agung itu. Jelas di sana dikatakan seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, kita diajak untuk terus mau belajar. Sebagai orang beriman, mestinya kita tidak mudah terbawa arus. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang menyesatkan, mana yang membawa kita pada keselamatan. Jangan kita menjadikan kelemahan kita sebagai tameng untuk membenarkan apa yang sudah salah yang kita lakukan. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Yeremia, kita juga mendengarkan bahwa di dalam perjalanan hidup meskipun terasa berat, mungkin terasa gelap, jika kita mau mencari dan mau berusaha dan mengandalkan Tuhan, ada keselamatan di sana. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yeremia, Tuhan tidak pernah melupakan dan juga tidak pernah membuat sisa-sisa milik kepunyaannya hancur. Tuhan menghendaki semua orang bertobat dan selamat. Tuhan memberikan kesempatan itu. Maka hendaknya kita belajar dari tokoh orang beriman hari ini yang dikisahkan di dalam Injil Markus. Bartimius seorang buta, tetapi kebutaannya tidak dijadikan baginya untuk alasan untuk malas berusaha. Ia bahkan berteriak dengan keras. Dia memiliki suara yang tegas. Ia sadari itu. Ia memiliki suara yang lantang. Maka ia berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Bukan hanya sekali ia berteriak, bahkan sampai 3 kali. Dan ketika Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepadanya, ia meneguhkan hatinya, berdiri dan datang kepadanya. Pertanyaannya, selama masa PPKM, masa sulit di tengah pandemi COVID-19, apakah kita di dalam keterbatasan mau berusaha jika gagal mengulanginya lagi sampai akhirnya kita bisa berdiri tegak menghadapi persoalan itu? Yang terjadi seringkali kita lebih mudah mengeluh,
atau bahkan mencari kesalahan atau menyalahkan yang lain agar apa yang kita lakukan seolah-olah nampak benar. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, si buta menghadirkan mukjizat karena ia tidak menjadikan kelemahannya sebagai alasan untuk membenci Tuhan, sebagai alasan untuk malas bekerja, sebagai alasan untuk malas berjuang. Ia menunjukkan kepada orang-orang, menunjukkan kepada Anda, saya, serta kita semua, bahwa keterbatasan bukanlah halangan untuk memuliakan Tuhan, untuk datang kepada Tuhan dan menghadirkan mukjizat di dalam hidup kita. Maka dengan tegas Yesus mengatakan di dalam Injil Markus hari ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman itu menuntut suatu tindakan nyata. Bukan hanya dengan mengatakan saya beriman lalu perkara selesai. Beriman berarti kita menghidupi di dalam tindakan dan perbuatan kita. Dan ketika kita mengalami kegelapan, kita mencari terang itu ada di mana. Jangan sampai kita jatuh binasa hanya karena menggerutu dan malas berjuang dengan alasan kelemahan kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Pandemi COVID-19 belum juga usai. Meskipun begitu banyak kelonggaran yang diberikan, jangan sampai cara pikir kita, cara hidup kita, dan cara mata hati kita menilai akhirnya terlena. Mari sebagai orang beriman senantiasa bertindak bijaksana, mengikuti prokes yang ada, dan menikmati akhir pekan kita pada hari Minggu ini dengan sukacita dan selamat. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.